sebuah bisnis. Cost benefit analysis atau CBA digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran, dan perbandingan sosial, manfaat dan biaya proyek atau proyek investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien. Benefit analysis juga digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi sebuah proyek atau kegiatan dan juga untuk membantu pengambilan keputusan dalam sebuah pengelolaan suatu ekosistem serta membandingkan manfaat dan biaya proyek tersebut. Tujuan dilakukan analisis biaya manfaat adalah untuk membantu para pemimpin atau pembuat keputusan agar tidak membuat keputusan berdasarkan emosi atau sekedar feeling, namun harus berdasarkan penilaian yang rasional dan objektif dari perbandingan biaya dan manfaat yang ada. Nah, bagaimana sih tahapan pengerjaan dari metode CBA tersebut? Yang pertama yaitu identifikasi dan menentukan masalah. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaatnya. Yang ketiga yaitu menghitung biaya dan manfaat. Yang keempat yaitu membandingkan hasil perhitungan tersebut. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi. Nah, dari langkah-langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menggunakan metode CBA diperlukan proses identifikasi biaya dan yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Nah, biaya sendiri dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan manfaat dibedakan menjadi manfaat berwujud atau tangible dan manfaat tidak terwujud atau intangible. Nah, keterbatasan sumber daya ini berarti bahwa manusia harus memilih antara alternatif yang berbeda dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Kondisi terbatas juga mempengaruhi pengambilan keputusan manusia. Keterbatasan sumber daya membuat manusia harus memilih antara alternatif yang paling penting atau yang paling diprioritaskan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Teknik analisis CBA juga ada dua. Yang pertama yaitu analisis sensitivitas dan kedua yaitu analisis data. Kesimpulan dari pentingnya CBA itu yang pertama yaitu membantu perusahaan pada pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan fakta dan data yang ada. Yang kedua, mempermudah pemimpin atau pengambil keputusan perusahaan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam merumuskan upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Yang keempat, mendorong perusahaan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan analisis pesaing. Yang keenam, mencegah terjadinya kerugian. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan dan juga keuntungan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang tadi kita dengarkan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di bisnis kalian nanti. See you.